Halo, halo, apa kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu di hari Rabu, Rabu seru ya, karena Rabu ini seperti hari-hari kemarin, Rabu ini juga banyak peristiwa-peristiwa yang menarik dan tetap saja fokus perhatian orang itu terhadap KPK itu makin hari makin menarik dan menggeser perhatian orang dari Pak Mahfud MD tentang 349 triliun ya, karena ada Mhm. tanda-tanda ini bakal menguap ini yang 349 triliun anti klimaks begitu ya. Kita tidak tahu apa yang terjadi di belakang layar, tapi yang jelas pastilah ada kasakusuk di belakang layar sehingga kok kalau kemarin saya lihat itu acara rapat Komisi 3 dengan Pak Mahfud MD dan Ibu Sri Mulyani itu ya itu semacam panggung Ibu Sri Mulyani untuk bersih-bersih gitu di situ ya, dan Pak Mahfud lebih menahan diri gitu ya Mbak ya. Tapi Mhm, saya kira nanti mhm. kita bahas yang itu yang kedua saja deh. Kita fokus dulu ke Iya. KPK dan dan kita masih fokusnya juga ke akun rakyat jelata yang kelihatannya udah semakin clear bahwa rakyat jelata ini adalah bentuk semacam ini gerilyawan gitu, perlawanan dari dalam terhadap Firly Bahuri ya. Itu yang Mbak Agi ya. Iya betul sekali Mas Ersu. Jadi dia kalau istilah anak sekarang spill gitu ya, mengungkap gitu, makin menjentreng, jelentreng gitu kalau bahasa Jawa itu ya, dijelentrengkan dengan apa cetha welo-welo itu tadi. Jadi dia satu demi satu dia ungkap Mas Ersu. Jadi seperti kemarin kan ada video begitu di mana Pak Idris Sihite selaku PLH Minerba di ESDM itu menjawab pertanyaan dari Audio ya penyidik. bentuknya ya, bukan video ya kemarin Ya, ya. betul. Ya. Hmm. Ya, terus kemudian sekarang itu di upload lagi itu berupa video, Hmm. tapi kata-kata atau narasi atau percakapan itu tidak diungkap. Jadi ditimpa dengan musik begitu ya. Tapi musiknya adalah musik yang menyindir mengenai kasus, mengenai korupsi kayak seperti itu. Ya. Nah, di situ sambil diberikan narasi ini oleh akun rakyat jelata bahwa video Pak Is ternyata masih panjang loh. Di Hmm. sini sih udah kelihatan dokumen yang bocor. Masih berani berkelit. Kita bongkar semua. Salam perjuangan rakyat. Itu kurang lebih apa Ya. yang dikatakan Tapi oleh kemudian rakyat ada jelata. video berikutnya Mbak, ada videonya yang memang melihat pemeriksaan Pak Idris itu yang pendek juga ya sebenarnya, Iya, yang betul. yang tadi yang kemarin yang sebenarnya audionya yang kita kita dengarkan kemarin ya. Sekarang Iya, iya. dicicil sama dia gitu istilahnya, dicicil. Dicicil, betul. Ada pemeriksaan yang plus dengan audionya. Itu yang Ya, sudah kita tampilkan juga di off the record yang kemarin gitu ya. kemarin. Nah, sekarang ini ada videonya pendek ya, ya sama dengan seperti itu Iya. juga. Cuman berapa Iya. detik. Nah, cuman video ini lebih panjang daripada yang sebelumnya, cuman tidak diungkap apa yang dikatakan. Jadi kalau mungkin percakapan di situ mengingat tadi rakyat jelata mengatakan bahwa di sini video Pak Is ternyata masih panjang dan di sini udah kelihatan dokumen yang bocor. Jadi di situ kamera itu memperlihatkan begitu banyak dokumen tuh Mas Esu di situ, tumpukan dokumen yang ada di sebuah kotak begitu. Dan kemudian apa sih berani berkelit dia mengatakan demikian dan sambungannya adalah seperti ini, masih panjang videonya Pak F, Hmm. pilih mundur sendiri, proses dewas atau proses pidana Pak, dia Ya, mengatakan ya, ya, demikian. ya. Dan oke, kasus ini jadi menarik karena sejak kemarin beredar kabar bahwa handphonenya Pak Firly itu dihack, gitu. Meskipun ini belum ada penjelasan resmi ketika Pak Alexander Marwata Ya. ditanya, juru bicara ini menyatakan bahwa oh ini yang pimpinan tidak disebutkan Pak Firly yang Mhm. dihack. Tapi kemudian wartawan rupanya bertanya kepada Pak Alexander Marwata ini yang kita sebut sebagai juru bicaranya Pak Firly lah ini ya sekarang ini ya. Dia Mhm. mengaku bahwa Iya. sudah berapa hari dia tidak berkomunikasi dengan Pak Ketua. Dia bilang begitu ya, tapi dia tidak tahu apakah dihack atau tidak gitu. Ini kelihatannya kemudian dibaca oleh akun rakyat jelata dan juga mantan-mantan penyidik di KPK ini upaya Pak Firly untuk menghilangkan jejak gitu ya, dianggapnya begitu ya, Mhm. bahwa oh bukan dia yang kira-kira mungkin logikanya gitu yang mau dicoba dibangun ya, bahwa bukan dia yang mengirim bocoran penyidikan itu ke Pak Menteri ESDM kan begitu ya. Mhm. Tapi Iya. itu karena di hack. Nah orang kemudian bertanya masa di hack kok ngehack dan kemudian digunakan untuk mengirim pemeriksaan di KPK itu kan aneh juga kepada menteri karena ini serius Mbak skandal ini
dampaknya Iya, bukan hanya kepada Pak Firly tapi ke Pak ESDM nih. Ini bisa iya, jadi benar betul. besar dan Mhm, kemudian yang menarik ternyata kalau yang laporkan tuh orang lain misalnya seperti mhm, Maki itu mhm, bahkan orang seperti apa Abraham Samad atau Bang Saud Situmorang dan lain-lain itu mhm, tetap saja mereka ini udah jadi orang luar dari KPK. Tapi betul. yang ikut melaporkan dan itu dikonfirmasi oleh Pak Tumpak atau Perangan Panjaitan, Pak Endar juga melaporkan itu juga rupanya Iya, gitu. Melaporkan mhm, dan itu melaporkan pidananya ya jadinya ya, melaporkan betul. kebocoran itu ya. Wah, ini kan serius karena Mhm, yang melaporkan Pak Endar dan kita tahu Pak Endar ini tetap punya akses pada sampai beberapa mhm, hari yang lalu masih punya akses pada iya, penyelidikan dan kita ingat kan mhm, bagaimana Pak Alexander Marwata hari Jumat yang lalu memastikan juga bahwa penangkapan OTT dari Pak Bupati mhm, Meranti itu ada mhm, kontribusi dari Pak iya, Endar. Jadi kalau dan kira-kira kan pembocoran itu terjadi pada masa-masa itu juga kan ya kalau lihat mhm. lihat akun Rakyat Jelata tanggal berapa ya? Tanggal 27 Maret ya kalau nggak salah ya Mbak ya ininya ya waktu itu ribut-ribut soal kebocoran ini mulai muncul ya. Iya, iya, iya betul Mas Hersu. Jadi, eh, jadi kalau seandainya pelaporan itu dari dalam dan ini kan memang dikatakan para penyidik itu juga melaporkan soal soal kebocoran ini kepada Dewas begitu Hmm, ya. hmm, hmm. Dan kemudian apalagi selain itu juga sekarang ternyata Pak Endar sudah diketahui juga selain melaporkan soal pemecatan dirinya juga sudah melaporkan hal ini. Nah, Hmm. dalam hal ini kan kita boleh saja lantas berasumsi bahwa mereka pasti memiliki bukti-bukti yang sangat kuat Pasti, begitu. pasti. Pasti Ya. itu tidak mungkin gitu dan mereka sebagai orang yang dalam hal ini dikadali begitu kan Hmm, dan hmm, mereka dalam posisi yang sangat berbahaya karena seperti yang kemarin juga sudah kita bahas bahwa pembocoran seperti ini sangat-sangat membahayakan posisi orang-orang yang terlibat di dalamnya. hmm. Apalagi kalau ini menyangkut nilai yang sangat besar, menyangkut tokoh-tokoh besar atau bahkan menyangkut transaksi dengan mafia misalnya, dengan organisasi begitu. Katakanlah misalnya soal pertambangan, tapi di sana ada backing-backing dari mafia dan sebagainya. Ini tentu berbahaya, Mas Hersu, karena apa pembocoran itu kan tidak hanya soal data, bagaimana mereka akan diperiksa, sudah sampai mana perkaranya selama ini diintai oleh KPK, tapi juga di dalamnya pasti disebutkan nama-nama, ada nama-nama di Dan situ pergerakan begitu. mereka kan gitu juga ya. Iya, dan pergerakan mereka ini seperti yang diceritakan oleh Pak Saud Sitomorang, yaitu mengenai 3 orang yang ditugaskan, 3 orang penyidik yang ditugasi untuk mengintip pergerakan Pak Lukas NMB di Hmm, Hotel Borobudur beberapa tahun yang lalu, hmm, dan kemudian itu dibocorkan, dan sehingga ketika mereka sedang melakukan pengintaian, tiba-tiba mereka didatangi oleh segerombolan orang dan mereka dihajar habis-habisan, sampai kemudian ada tulang yang patah, hidung yang hancur, jaringan hancur, sampai kemudian mereka harus dioperasi. Dan mereka terluka parah begitu Mas Risu. Dan artinya ini memang pembocoran seperti ini membahayakan kawan sendiri ya, begitu. ya, ya, ya. Begitu teganya. Jadi wajar kalau seandainya seseorang itu marah karena korps seperti ini kan sepertinya mereka bekerja harus benar-benar semangatnya adalah saling percaya. Nah, di sini kalau rakyat jelata mengomentari soal HP Pak Firly yang Pak Firly Bahuri yang diretas itu, dia mengatakan seperti ini. Ada yang panik nih, kalau mau ngapus bukti chat, nggak usah banyak alasan kali, Hmm, takut HP-nya diperiksa ya. hmm, Tenang, para pimpinan yang korup, gue buka satu-satu kebatilan kalian. Dia hmm. bilang seperti itu. Jadi ini rupanya salah satu kenapa alasan bahwa salah satu kemungkinan gitu ya kalau seandainya memang HP diretas ini adalah hanya sebagai salah satu alasan begitu. Ini kemungkinannya adalah karena kekhawatiran ada begitu banyak bukti chat percakapan dengan pihak di sana di luar sana begitu yang khawatir akan diungkap. Nah, ini kan sudah seperti sebenarnya sangat-sangat apa ya, cara menghilangkan barang bukti dengan cara-cara yang sangat sudah lumrah itu dilakukan oleh pasangan yang selingkuh, kemudian kedapatan, kemudian HP-nya pura-pura hilang atau HP-nya pura-pura di apa namanya dihack gitu. Begitu juga misalnya orang yang berhutang, orang yang punya perselisihan, orang yang melakukan pengancaman, kemudian dia ditangkap, dia mengatakan bahwa HP-nya dihack. Ini cara-cara yang sangat eh,
sangat-sangat orang melihatnya ecek-ecek banget begitu. Iya kok, Tapi dan apalagi yang iya, dibocor, kemudian kok yang menghack kok iseng banget gitu, terus membocorkan hasil laporan kan gitu, itu yang aneh, iya, kok sempat-sempatnya betul. yang hack ini memotret apa dokumen itu, kan gitu kan, kira-kira kan begitu logikanya kan, gampang banget sebenarnya di apa kan, oke kita sepakat misalnya katakan yes, HP-nya apa dibocor, dihack. Tapi kok waktu Mhm. dibocorkan kok bisa mengakses, yang bisa mengakses dokumen-dokumen itu siapa? Karena dokumen-dokumen itu hanya terbatas pada pimpinan KPK kan, begitu kan Mbak? Jadi logikanya Betul, ya. betul, betul. Jadi makanya Dan ketawa-ketawa kalau aja nih para penyidik. Ini kita sebutnya begitulah. Rakyat jelata ini pasti para penyidik-penyidik yang sekarang sedang bergerilya melakukan perlawanan terhadap Pak Firly. Menurut saya ini berat sekali. Makanya saya kemarin, saya ulangi lagi, saya menyimpulkan bahwa ini kalau dari sisi hukum sebenarnya ini selesai Pak Firly. Tapi ya, entah kalau dari sisi sisi apa ya, politik, kita kan tidak tahu kan, di kita hal-hal semacam ini kan tidak hanya murni hukum, tapi ini masalah-masalah politik. Kalau lihat betul. ini berat, positif Pak Firly ini dalam kondisi yang sangat tertekan ini saat ini kalau lihat situasinya. Jadi kalau beberapa waktu yang lalu kan dia berhasil lolos terus gitu ya, dalam berbagai kali Betul. dilaporkan gitu ya. Mhm, iya Mas Hersul, dan, perlawanan dari dalam itu juga diperlihatkan oleh rakyat jelata ini, seperti ngeledek begitu ya, dia mengunggah juga sebuah foto. Foto itu memperlihatkan, seseorang, mungkin itu adalah karyawan dari KPK, pegawai KPK, yaitu dari dalam suasana, foto dari dalam, ruangan KPK, melihat keluar, menembus, jendela besar gitu ya, dan kemudian terlihat begitu banyak orang yang sedang berdemo di luar sana begitu. Jadi mengamati bagaimana orang dari dalam KPK itu kalau melihat demo di luar sana yang saat ini selalu memenuhi setiap hari halaman KPK selalu dipenuhi oleh ratusan bahkan ribuan pendemo. Dari sini terlihat bahwa memang rakyat jelata ini memang semangatnya adalah dari pegawai KPK atau penyidik KPK yang ada di dalam. Jadi mereka sudah terang-terangan bahwa kami memang berasal dari sini, bukan dari luar yang mendapatkan suplai dari dalam gitu. Tapi memang dari dalam yang semangatnya menentang kepada Pak Firly. Bukan mungkin seperti partai sosmed misalnya begitu itu ya, Mhm, yang mhm. kita duga itu Iya, bahwa juga bukan hanya satu orang. Kalau partai sosmed itu juga saya kira betul, tim gitu kalau lihat betul. hasil kerja. Nah kalau Mhm, ini berbeda. Yang ini mhm, klaim kita sebut ini perlawanan dari dalam. Jadi rakyat jelata mhm, ini adalah para, kita tidak tahu dari direktorat mana. Tapi kalau lihat ininya, mereka setidaknya punya akses kepada penyelidikan gitu ya. mhm. Dokumen-dokumen yang Iya, dia bocorkan itu, kan itu yang dia peroleh dari proses penyelidikan terhadap Pak Idris Sihite, Kepala Biro mhm, Hukum di Kementerian mhm, ESDM. Dan mungkin cara mereka berpikir, kalau Pak Firly, mungkin cara berpikir mereka begitu, kalau Pak Firly aja bisa membocorkan dokumen itu, kenapa kita juga nggak bisa bocorkan balik, kan kira-kira gitu yang saya lakukan. Dan buat mereka ini bukan membahayakan penyelidikan, tapi membahayakan Pak Firly yang dilakukan itu gitu. mhm. Mhm. Iya ya, dan, sejauh ini memang semangat yang ada, itu adalah berasal dari para penyidik dari Polri yang ditugaskan di KPK begitu ya Mas Hersu. Sementara kita tahu, Pak Idris Sihite ini adalah seorang, jaksa yang, ditugaskan gitu di ESDM sebagai Karo Hukum, sebagai Kepala Biro Hukum yang kemudian juga ditugasi sebagai PLH, di Dirjen Minerba. Jadi, kita melihat dalam hal ini, Pak Idris Sihite dalam hal ini kan juga dia diperiksa untuk kasus itu, untuk kasus yang Tukin dia diperiksa, tapi katanya, kalau menurut, media saya baca, ada sebuah sumber dari media yang mengatakan bahwa, eee dokumen yang kemarin itu diungkap itu sebenarnya bukan merupakan dokumen dari, korupsi Tukin itu Mas Hersul. Jadi itu adalah, berupa, dokumen dari, kasus, izin usaha pertambangan begitu ya, Waduh yang ya, diduga ada korupsi di sana begitu. ya Jadi ini hal yang lain, tapi makanya penyelidik yang diajak oleh penyidik untuk melakukan penggeledahan di ruangan itu, prosesnya jadi dia terkejut ketika melihat, dokumen itu begitu. Karena dokumen itu masih dalam, perkara begitu kan, masih dalam, masih perkaranya itu masih diolah oleh KPK dan kemudian dokumen itu adalah, yang diserahkan kepada
pimpinan KPK. Kok tiba-tiba ada di situ begitu. Jadi ini dua kasus yang memang ada di ESDM dan sedang diselidiki oleh KPK, tapi kemudian salah satu kasusnya itu kemudian tiba-tiba dokumennya ada di sana. Nah, kebetulan yang menjadi karo hukum adalah dari jaksa, dari Kejaksaan Agung yang dikaryakan di ESDM. Nah, kita Ya, dan berharap ini anehnya kok kemudian jadi direktur dari PLH itu ya di Tin ya Minerba. betul. Kalau hukum mungkin masih masih nyambung gitu, tapi kalau kemudian jadi di soal Minerba kan jadi aneh kan gitu. Iya, menjadi tidak nyambung begitu ya. Nah, di sini kita berharap bahwa walaupun ini dari Korps Kejaksaan begitu ya, yang kemudian menjadi seseorang yang ikut disangka menjadi pelaku dalam hal ini dan kemudian juga ikut diperiksa oleh KPK, walaupun mungkin sekarang masih saksi ya, statusnya masih saksi, tapi kita berharap itu tidak menjadi perpecahan di dalam KPK sendiri, karena toh ini Pak Jaksa ini bertugasnya di SDM. Karena kalau di KPK kan ada Korps Kejaksaan yang ditugaskan di KPK, Korps Polisi yang ditugaskan di KPK, dan jumlah dua organisasi ini kan Paling yang besar di kurang situ lebih ya. seimbang, iya paling banyak dibandingkan yang lain. Kita harapkan dari Korps Kejaksaan juga berkepala dingin dan melihat bahwa ini adalah orangnya bukan dari korpsnya begitu ya Mas Ersu, dan kita berharap juga bahwa dari Korps Polisi yang bertugas di KPK ini tetap semangat untuk mengawal kasus ini gitu Mas Ersu. Iya, iya, iya. Jadi saya kira makin hari kalau semakin dibantah atau kemudian apa ya kan mereka akan semakin jadi nih men-spill-nya begitu ya. Iya, Jadi iya. dan saya kira agak sulit ini untuk berkelit kalau kita lihat situasi semacam ini ya, karena ini pressure-nya seperti kita sebut itu perlawannya dari luar dan dari dalam, dan unjuk rasa itu setiap hari sekarang rupanya berlangsung ya di KPK ya Mbak ya. Wah, berlangsung Mas Ersu. Yang kemarin itu mereka para pengunjuk rasa ini melepaskan tikus begitu ya. Melepaskan tikus sebagai sebagai simbol begitu ya, sebagai simbolis bahwa tikus itu Koruptor kan kan, kalau identik tikus ini dengan simbol ya, simbol koruptor koruptor. begitu ya. Terus kemudian mereka menyalakan flare. Flare itu yang biasanya kalau di pertandingan sepak bola atau apa gitu seperti api yang dinyalakan. Ya seperti itu, bakar ban dan sebagainya gitu. Ya kita berdoa mudah-mudahan tidak rusuh di sana begitu ya, karena ini kan juga bulan puasa. Tapi saya rasa apa yang dilakukan oleh kawan-kawan di sana itu sudah dengan semangat kesabaran yang tinggi begitu Mas Hersu. Karena kalau tidak sabar dengan kesabaran yang tinggi di bulan puasa, saya rasa ini sudah lebih ramai karena mengingat kejadiannya ada di lembaga yang supremasi hukumnya, yang kita sungguh-sungguh berharap lembaga itu menjadi lembaga supremasi hukum yang independen, yang tidak tersentuh, yang kemudian tidak tersentuh oleh maksudnya oleh tangan-tangan yang ingin menginginkan ketidakadilan gitu ya. Tapi ternyata di situ malah menjadi sumber ketidakadilan gitu. Pimpinannya malah menjadi sosok yang sungguh-sungguh tidak bisa dicontoh begitu Mas Hersu. Ya, oke, jadi ini akan menarik dan saya kira mungkin fokus perhatian publik akan lebih pada kesini nih ketimbang ketimbang yang kita ceritain Pak Mahfud. Tapi mari kita bahas yang soal Pak Mahfud itu ya Mbak ya. Ya karena bagaimanapun juga ini tetap jadi perhatian buat kita semua. Ya, seperti kita ketahui kemarin kan berlangsung rapat kerja antara Komisi 3 dengan tim apa ya dengan Komnas ini Komite Nasional pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang itu ya, yang memang Pak Mahfud MD ketuanya, Ibu Sri Mulyani menjadi anggotanya, dan Pak Ivan Yustiavandana itu sebagai sekretarisnya. Dan fokus perhatian orang itu apa yang akan terjadi. Kita memperkirakan tadinya Pak Mahfud seperti biasa akan tampil menyerang gitu. Ternyata kemarin tidak gitu ya. Apalagi kan sejak awal ketika Pak Mahfud menyatakan tidak ada perbedaan antara data yang disampaikan oleh Kementerian Keuangan maupun oleh Kemenko Polhukam itu, kemudian orang bertanya-tanya begitu. Karena apa? Karena Mahfud menggunakan bahasa yang digunakan oleh bahasa dari Wakil Menteri Keuangan. Saya ingat yang menggunakan pertama kali ini adalah Pak Suhasil Nazara itu ketika Pak Mahfud, dia kan menggunakan istilah bahwa hanya perbedaan dalam klasifikasi dan penyajian datanya saja. Kalau di ini semuanya juga nantinya jadinya sama begitu kan. Dan Pak Mahfud kan pada sebelumnya menyatakan dengan tegas bahwa data yang disampaikan oleh Ibu Sri Mulyani itu salah, kan begitu ya. Dan bukan Ibu Sri Mulyani nipu,
tapi kemungkinan dia dihalang-halangi, artinya data-data itu ditahan di lingkungan bawahnya Bu Sri Mulyani, dan kemudian tidak sampai kepada Ibu Sri Mulyani, dan kemudian Pak Mahfud tanya, dia tidak tahu siapa yang bohong, gitu. Artinya kan sebenarnya maksudnya apakah Ibu Sri Mulyani atau anak buahnya. Tapi sekarang kan berubah. Kemarin itu kalau saya saksikan, kalau saya nonton cukup lama dan juga menyiarkan di Hertzbono Point, itu memang kemarin panggungnya itu diberikan sepenuhnya pada Ibu Sri Mulyani. Saya sempat menghitung, Pak Mahfud itu hanya bicara 9 menit sekian detik gitu, tapi Ibu Sri Mulyani itu bicara 1 jam 29 detik. Seingat saya begitu. Pembicaraan. Jadi betul-betul kemarin itu persis seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Sri Mulyani pada rapat dengan Komisi 11, tapi jauh lebih lengkap. Itu sementara Pak Mahfud MD hanya mengulang penjelasannya dalam jumpa pers sebelumnya yang pada waktu itu juga dihadiri oleh Ibu Sri Mulyani. Jadi kan kemudian kan kemarin kita singgung, kita masih berpikir positif Pak soal Satgas dan sebagainya, meskipun oleh DPR juga dipertanyakan ini, lo Satgas kalau menggunakan Satgas orang-orangnya itu saja menurut mereka ya nggak ada gunanya gitu. Nah, mereka malah mengusulkan kemarin itu, menurut saya justru DPR cukup maju, terutama dari partai-partai oposisi seperti Nasdem dan juga Demokrat yang mengusulkan agar dibuat bentuk pansus. Nah, kalau saya kira mungkin itu prosesnya ya, dan meskipun tidak mudah kalau kita lihat komposisi partai-partai di DPR, jadi kelihatannya membentuk pansus pun tidak mudah. Tetapi dengan menyebut pansus itu saja, saya kira itu pasti antenanya Bu Sri Mulyani langsung berdiri itu ya. Ya. Iya Mas Ersu, begitu jangankan Ibu Sri Mulyani, saya mendengar pansus saja saya sudah langsung ingat bagaimana kalau itu dipansuskan seperti halnya kasus Bank Senturi seperti dulu, itu Ibu Sri Mulyani ketika itu kan juga menjadi Menteri Keuangan. Bagaimana bisa berhari-hari dia bagaikan terdakwa begitu ya, dia harus membawa sekian tumpuk dokumen, mungkin berkilo-kilo begitu mungkin ya, yang kemudian dia juga harus menjawab dari pagi sampai sore dan sebagainya, yang itu begitu betul-betul menyita waktu. Apalagi ini yang dipansuskan adalah kasus yang sudah belasan tahun begitu kan, dan yang ini merupakan akumulasi kasus gitu, dan pasti pemerintah akan berjuang mati-matian agar pansus itu tidak akan terjadi begitu. Tapi memang saya setuju sih sama kata Pak Benny Kaharman bahwa kalau dibentuk satgas khusus dan isinya itu saja bohong begitu, akhirnya satgas itu ya akhirnya masuk ke laut aja hasilnya begitu, artinya atau percuma begitu maksudnya. Jadi sebaiknya kalau misalnya mau win-win solution, seandainya dibentuk satgas, maka masukkan orang-orang luar di situ. Ini kan satgasnya isinya rencananya adalah dari Kementerian Keuangan, kemudian dari OJK, terus kemudian dari BIN dan sebagainya begitu ya. Jadi dari TPPU itu sendiri begitu. Nah, sebaiknya satgas itu memang dari pihak yang independen untuk memeriksa itu, Mas, atau masukkan unsur-unsur independen itu ke dalam situ, Mas Hersu. Kalau tidak ya rakyat masih akan melihat bahwa ini hanya permainan belaka begitu kan, bahwa ini hanya Membuat senang rakyat lah gitu, membuat senang kita iya, gitu semua, bahwa betul, oh enggak, ini kasusnya nggak dipeti eskan gitu, ini ada satgas, tapi faktanya nanti lama-lama ke laut juga gitu lah, nggak akan ada follow up-nya kasus ini. Dan padahal kan sebenarnya begini, tanpa adanya ribut-ribut soal 349 triliun pun kita melihat ada kasus seperti Rafael Alun gitu, kemudian juga Kepala Bea Cukai di mana Makassar, dan yang kita nggak tahu nasibnya bagaimana sekarang begitu ya. Itu pun orang sebenarnya udah mencium ya bahwa nggak beres ini terjadi di Kementerian Keuangan kan begitu ya. Jadi sejak awal saya selalu menyatakan itu, tanpa ada 349 triliun itu ada persoalan besar di situ. Belum lagi apalagi yang disampaikan oleh Bang Faisal Basri gitu, yang menyatakan bahwa ini hanya di Kementerian Keuangan ini pejabat nggak pernah ada bidding dari pejabat-pejabat baru, pejabatnya hanya eselon satunya itu dari puter-puter di antara mereka, sebelumnya ada dari sekjen jadi dirjen, dari dirjen menjadi irjen, dan begitu-begitu saja. Yang diganti itu baru kalau mereka pensiun. Saya jadi bertanya-tanya, begitu saktinya ya Ibu Sri Mulyani itu ya, bukankah untuk pejabat-pejabat eselon 1 itu biasanya ada TPPA gitu yang diketuai oleh presiden sendiri yang untuk menentukan jabatan itu gitu. Iya, jadi kita bisa menguji Satgasus, kerja dari Satgasus itu dengan kita melihat apakah
bawahan dari Ibu Sri Mulyani yang dikatakan oleh Pak Mahfud menutup akses Ibu Sri Mulyani terhadap data yang diberikan oleh PPATK itu, apakah si orang yang bersangkutan ini dia akan menjadi orang yang diambil sebagai pelaku, misalnya terus kemudian masuknya ke kasus pidana, ini karena sudah menghalang-halangi sesuatu apa Mas Hersul, ini kan uang yang apa ya, uang yang diestimasikan begitu kan, adalah masuk ke dalam ranah TPPU, yang artinya orang yang kemudian menghalangi itu orang yang menginginkan agar itu ditutup begitu. Nah, itu artinya kan sudah bisa masuk ke dalam ranah pidana. Kita melihat apakah si eselon 1 yang melakukan penutupan itu nantinya akan diperiksa atau tidak, nantinya akan ditindak atau tidak begitu, akan dipidanakan atau tidak. Kalau seandainya memang Satgasus ini serius, maka itu seharusnya akan masuk ke situ. Tapi kalau seandainya tidak, ya kita sudah bisa melihat bahwa ini ya hanya untuk menyenangkan hati rakyat saja, begitu Ya, ya, basa-basi saja. ya. Jadi bedanya begini nih dalam kasus Pak Mahfud dengan di KPK ini. Kalau di KPK kan ini jelas ada perlawanan dari dalam gitu, dan yang bergerak adalah mereka-mereka yang di lapangan dan mereka tahu minta. Kalau di kasus Pak Mahfud ini kan sebenarnya yang mencoba bergerak itu Pak Mahfudnya begitu ya. Dan kalau ini kemudian Pak Mahfudnya sendiri juga sudah mulai seperti masuk angin seperti sekarang ini, ya kita nggak berharap terlalu banyak lagi dengan kasus di apa yang di pertama kali diungkap oleh Pak Mahfud itu. Ya sekarang tinggal Pak Mahfud saja yang mempertanggungjawabkan begitu, karena Pak Mahfud yang memulai dan jangan sampai kemudian Pak Mahfud yang mengakhiri. Kan gitu ya. Iya, dan kita juga ingat bahwa Pak Mahfud itu mendapatkan infonya itu kan juga dari dalam. Jadi seringkali misalnya untuk kasus Sambo, seperti misalnya untuk kasus Kanjuruhan, Pak Mahfud sendiri mengatakan bahwa dia mendapatkan informasi itu dari masyarakat luas, dari dalam lembaga yang bermasalah itu sendiri, begitu kan. Jadi dalam hal ini walaupun dia dari luar, Pak Mahfud itu masih berharap untuk mendapatkan informasi itu dari dalam lembaganya itu sendiri. Nah, sekarang apakah ketika Pak Mahfud dalam posisi seperti sekarang, selain dari PPATK loh ya, apakah dia juga mendapatkan informasi dari dalam lembaga Kementerian Keuangan itu sendiri Iya, iya. begitu? Kemudian membocorkan kepada Pak Mahfud. Saya rasa ini kasusnya agak berbeda karena di Kementerian Keuangan malah justru mereka apa ya, mereka Menutupi ini. Ya. malah menutupi begitu. Ya, ya. Dan juga yang menarik ini kan, karena kemarin akun Rakyat Jelata itu kan mencoba mencolek Pak Mahfud juga dalam kasus pembocoran dokumen. Ya. Dan ketika Pak Mahfud ditanya, Pak Mahfud soal ini dia tidak mau jawab gitu ya, soal KPK ini. Jadi ya kita akan tunggu lebih lanjut bagaimana prosesnya ini Mbak ya. Tapi yang jelas kalau yang agak sulit ini ditahan itu yang terjadi di KPK gitu ya. Ini karena dari dalam udah bergerak seperti itu ya, kita tinggal lihat aja kuat-kuatan apa, dan public opini sebenarnya udah clear kalau dalam soal ini mereka tidak percaya. Ketika muncul misalnya menyatakan bahwa handphonenya Pak Firly dihack gitu, itu kan kita lihat reaksi di media sosial itu semua kan nggak ada yang percaya kan kalau kita baca ya Mbak ya di media sosial ya. Iya, iya. Iya, betul sekali. Dan hari ini itu kan Dewan Pengawas itu akan memanggil Pak Firly gitu dan kawan-kawan untuk diperiksa ya untuk kasus Pak Endar, dan tidak tahu apakah juga sekaligus untuk kasus pembocoran. Kalau untuk Pak Endarnya katanya sudah selesai diperiksa oleh Dewas, dan kemudian juga ada jawaban dari Pak Tumpak Hatorangan yang sebelumnya dikatakan oleh Pak Saud Situmorang bahwa percuma lapor karena belum sudah menyerah, mengatakan bahwa tidak memiliki wewenang begitu ya. Tapi kemarin Pak Tumpak mengatakan bahwa jangan ini apa maksudnya ya, jangan underestimate, kurang lebih seperti itu, karena saya orang yang independen. Bahasa anak-anak muda ya gitu. Iya. Saya orang yang tidak bisa diatur gitu ya. Kalau saya akan apa maksudnya memeriksa itu dengan seadil mungkin. Ya kita berharap supaya kita berharap bahwa apa yang dikatakan Pak Tumpak itu memang betul-betul apa yang ada dari hati, ada yang di mulut, dan kemudian yang keluar nantinya keputusannya itu betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Yes, oke. Tapi perlu diingat juga apa yang disampaikan oleh mantan penasihat KPK, Bang Abdullah Hamawa, yang menyatakan bahwa di Indonesia ini ada 2 opung yang berkuasa. Dan salah satu opungnya itu katanya di KPK, itu yang dimaksud adalah Tumpak Hatorangan Pak Jaitan. Tapi apa nggak beyan ya.
Jadi Pak Ya, Tumpah, tapi ini semua mata publik tertuju pada Anda saat ini ya. Jadi ya, ini betul. jangan main-main ya. Ini dan Mhm. apalagi ini di saat-saat akan ada pergantian rezim. Everything itu semuanya bisa terjadi ya, karena kita Betul. tidak tahu kan kejadian-kejadian semacam ini sebenarnya kalau kita hitung dari begitu kuatnya rezim ini rasanya nggak mungkin terjadi. Tapi sekarang kan semua terjadi di depan mata kita ya. Bagaimana apa yang terjadi di KPK dan sebagainya. Dan saya kira ini dengan situasi semacam ini, bayangkan tadinya Pak Firly itu kan ingin membawa kasus Formula E gitu ya, mentargetkan itu, dan semua terutama tim Anies Baswedan sangat khawatir dengan situasi yang di KPK. Tapi ternyata tiba-tiba saya kira itu udah selesai kasus Formula E sekarang ini ya, kan nggak mungkin Pak Firly boro-boro ngurusin Formula E, dia menyelamatkan diri dia sendiri aja berat kan situasinya. Itu penting kita ingatkan juga pada Pak Tumpah Hatorangan ya, bahwa kalau betul sinyalnya Bang Abdullah ya benar seperti itu, terus kekhawatiran skeptisismenya dari Saud itu Morang, bahwa udah jangan terlalu berharap dengan Dewan Pengawas ya, tapi ketika terjadi, kalau orang Jawa nyebutnya wolak-walik zaman gitu. Nah, Apa itu Pak? Apa bahasa Indonesia ya, ketika terjadi pergantian iya, sesuatu bisa terbalik 180 ya, derajat. hati-hati saja kan gitu ya. Ini kita Iya, karena berpikir. dalam hitungan 10 hari saja terakhir ini Mas Hersu, Ya, ya, ya. ketika pada tanggal 20, ketika pada tanggal berapa Pak Firly itu mengeluarkan surat pemecatan atau penghentian kepada Pak Endar, itu kan seolah-olah berada di posisi yang sangat berkuasa. Hmm. Tapi dalam jangka waktu berapa hari saja tiba-tiba dia berada di titik nadir yang paling bawah, di mana semua orang menginginkan dia dipecat, dan kemudian kebobrokannya begitu, indikasi dia melakukan pembocoran surat dokumen KPK itu Ya, terbuka luas. yes, Mhm. oke. Mari kita tunggu, hari-hari mendatang ini akan semakin menarik, saya kira, dan kita siap-siap menampung bocoran-bocoran dari rakyat jelata. Saya kira bukan hanya kita ya, terutama para netizen. Saya nggak tahu, followernya kelihatannya udah makin bertambah banyak nih Mbak ya, akun jelata ini ya. Iya, iya, terutama karena ini kan masih akun baru ya, terutama Ya, kalau saya lihat itu yang follower itu dan kemudian membuat tweet sendiri begitu, membuat tweet sendiri atau kemudian mengunggahnya kembali di Instagram, kemudian beredar di WhatsApp, itu yang ramai itu di situ Mas Ersu. yes, Saya lihat yang baru saja muncul di situ, sudah ramai di WhatsApp begitu. yes, oke. Baik, kita masih akhir perbincangan kita ketemu lagi besok ya. Mhm. Jangan lupa Mhm. tetap jaga semangat ya, apalagi nih Ramadan ini tinggal 10 hari terakhir kan begitu ya. Iya. Sambil kalau yang mau iktikaf, tapi saya kira persoalan negara ini juga penting untuk dipikirkan ya. Jadi tidak hanya sambil iktikaf boleh dong tetap jihad menggunakan jempolnya masing-masing ya. Ya. Oke. Oke, kita pamit lagi ya. Saya Hersmono Arif. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%. Salam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.